Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurasana dengan NIM 2361 dengan mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 1 yaitu pengertian GCG. GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. GCG bertujuan memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Melalui GCG, perusahaan dapat menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, serta meminimalkan praktik bisnis yang merugikan. Yang kedua adalah sejarah munculnya istilah GCG. Sejarah munculnya istilah GCG lahir sebagai respon terhadap praktik perusahaan yang merugikan pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Kala itu, banyak perusahaan besar mengalami skandal keuangan dan manajemen. Misalnya, manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan wewenang oleh direksi. Di Indonesia sendiri, GCG mulai dikenal luas sejak krisis ekonomi 1997 akibat banyaknya perusahaan yang lemah dalam mengelola keuangan dan kolusi dan nepotisme atau disingkat dengan KKN. Kemudian pada tahun 1989, perusahaan harus menerapkan GCG melalui regulasi Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan pengangkatan komisaris independen dan pembentukan komite audit guna menjamin hak-hak pemegang saham. GCG menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Sukrisno Agus 2006 memaparkan sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya secara transparan, termasuk penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan penilaian kinerja. Yang kedua, menurut Wahyu Prakarsa dalam Sukrisno Agus 2006, yaitu mekanisme administratif yang mengatur hubungan manajemen, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok kepentingan lainnya melalui aturan permainan dan sistem insentif untuk mencapai tujuan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu ada manfaat penerapan GCG. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor, yang kedua, mengurangi penyimpangan, yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan, yang keempat, memperkuat reputasi perusahaan. Contoh penerapan GCG dalam perusahaan. Contohnya di antaranya, yang pertama, adanya penggunaan sistem e-procurement untuk mencegah kecurangan dalam proses pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, adanya pemisahan fungsi struktural antara pengawasan dan operasional. Yang ketiga, adanya penyajian laporan tahunan yang lengkap meliputi laporan GCG dan keberlanjutan. Yang keempat, pengawasan peta terhadap transaksi afiliasi untuk menghindari self-billing. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu secara keseluruhannya ialah GCG memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan baik dari segi peningkatan kinerja, pengelolaan risiko,
reputasi, nilai perusahaan, maupun keberlanjutan jangka panjang. Namun demikian, implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya budaya etika, konflik kepentingan, dan tekanan eksternal. Oleh karena itu, komitmen dari seluruh level organisasi sangat diperlukan agar GCG dapat diterapkan secara konsisten dan terintegrasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.